Satu, dua, tiga. Menara ra ono mundure. Halo, selamat siang para sahabat Om Kome semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Om Kome Channel. Sekarang kita berada di garasi Ngembal Kudus PO Haryanto. Dan di samping saya ada Sri Kandinya PO Haryanto, driver satu-satunya driver wanita di PO Haryanto. Inilah Bu Yayu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oh nggih Bu, kan badhe tanglet-tanglet Bu. Jenengan kan nopo? Driver wanita sendiri tau Bu di PO Haryanto. Gimana Bu? Mesti bekerja di antara para lelaki, para garangan-garangan. Bunga di antara belukar nggih. Nggih. Yang pasti memang saya sudah terbiasa untuk bekerja di tengah-tengah kaum pria, cowok-cowok. Waktu di Transjakarta kan juga banyak pengemudi yang cowok-cowok. Tinggal kita membawa diri, punya prinsip untuk menempatkan di mana kita bekerja. Jadi kita merangkul mereka itu sebagai teman dan saudara, tidak untuk lawan jenis. Jadi punya prinsip sendiri, yang penting kita kerja, mereka menghargai kita, saling menghargai. Ya insya Allah kita nyaman bekerja, itu aja. Tetap nyaman nggih Bu berada di tengah-tengah yang notabene pekerjaan lelaki. Nah Bu, awal mula Bu terjun di dunia bis atau suka kendaraan besar itu gimana Bu? Boleh sedikit cerita Bu? Kalau bis itu dari awalnya karena keterpaksaan ya. Berhubung saya sendiri juga sekolah nggak sampai ke jenjang sarjana. Dulunya basicnya memang suami saya kan bisnisnya di transportasi. Cuman kan usaha itu ada yang berkembang, ada yang gagal. Yang kebetulan gagal, saya juga rumah tangga juga gagal. Cuman prinsip saya dalam rumah tangga boleh gagal, tetapi saya tidak mau gagal jadi orang tua. Berjalannya waktu, usaha dagang saya kan waktu itu saya dagang. Suami di usaha transportasi, kita cerai, tapi saya masih menggeluti usaha dagang saya. Pasar Wonogiri kebakar itu semua berbalik. Saya juga kolab. Saya lari ke Jakarta waktu itu tahun 2005. Ada pembukaan lowongan di Transjakarta, waktu itu Gubernur Sutioso. Kebetulan anak saya yang pertama diterima UMPTN di UNS, Universitas 11 Maret di Surakarta. Kan waktu itu dikasih waktu 1 minggu untuk registrasi. Zaman dulu itu 5 juta lah. 5 juta ya tahun 2005 maaf 2005. Jadi 2005 dapat panggilan UMPTN. 1 minggu cari duit 5 juta menurut saya juga hal yang besar. Tapi waktu itu saya sudah diterima di Transjakarta. Waktu itu masih koridor 1 Blok M Kota, PT Jet Jakarta Express Tan. Waktu itu saya ya gimana lagi menghadap pimpinan, Pak, anak saya kepanggil di UMPTN. Zaman dulu juga untung-untungan kan ikut UMPTN kan diumumkan di koran. Beliau respon, saya dikasih pinjaman, potong gaji. Beliau yang memberi pinjaman tidak melalui prosedur kantor karena murni membantu. Tapi saya tiap bulan memang langsung gitu. Jadi awalnya itu kepepet anaknya pengen kuliah, mau nggak mau waktu itu sudah di Transjakarta diterima, ya udah. Akhirnya sampai sekarang malah kecintaan saya, anak saya dua-duanya udah sarjana tapi masih tetap mencintai pekerjaan saya gitu. Wah, inspiratif ya teman. Nah niki Bu, berarti kan awal mula ting Transjakarta atau Bu? Lah niku sempat berpindah-pindah PO atau dari Transjakarta terus sempat vakum atau gimana Bu?
Kalau di Transjakarta kan zaman dulu belum ada langsung TJ yang dikelola dari Pemkot ya. Nggih. Waktu itu masih operator. Nah, operator istilahnya kan swasta Nggih. yang mempunyai kontrak dengan pemerintah gitu ya. Nggih, Bu. Pemerintah DKI maksudnya tuh Pemkot itu. Nah, saya di operator juga tidak hanya di jet. Waktu tahun berapa saya pindah ke operator lain, kan untuk masalah gaji setiap operator dengan yang lain kesejahteraannya kan beda-beda. Saya dari jet itu cuma sekitar 1 tahun terus berpindah lagi ke PT JTM. Tapi sebelum masuk ke PT JTM saya vakum, masih kadang di luar itu ada teman bawa wisata atau apa, kita ngikut. Nah, tapi orang-orang menilainya saya dikira pindah ke bawah pariwisata. Padahal sekedar untuk mocok-mocok, untuk rasa keinginan, untuk menyambung hidup begitu. Jadi intinya saya dengan banyaknya berpindah-pindah itu bukan karena untuk mencelok sana mencelok sini, tapi yang pasti kalau dihitung rekodnya kerja di Transjakarta kurang lebih dari 10 tahun. Sampai awal pandemi saya langsung memastikan diri, mengundurkan diri dari Transjakarta, nderek Mas Rian sampai sekarang gitu. Lama banget ya, 10 tahun di Transjakarta. Lah niku awal mula teng PO Haryanto tahun pinten, Bu? 2015 saya di PO Haryanto. Cuman jujur waktu itu memang tidak full di PO Haryanto aja. Waktu itu juga masih terikat di Transjakarta kan. Saya terus tahun yang saya aturkan kemarin tadi kan bergabung ikut yang di TJ yang punya pemerintah. Jadi masih pindah-pindah lah di sini sama di sana. Nah, akhirnya ketahuan lah sama Mas Rian suruh memilih mana. Akhirnya saya juga langsung pilih di sini, saya mundurkan diri. Jadi sampai sekarang saya di PO Haryanto. Awal pertama di PO Haryanto nggih, Bu. Niku bawa batangan atau HR berapa, Bu? Mungkin kalau ingat. Saya masih muter-muter waktu itu tahun 2015 masih babat talas Wonogiri ya, tapi saya belum punya batangan. Cuman yang sering saya bawa tuh HM 135. Waktu itu batangannya Mas Deden sama Mas Tony sama Pak Poniran. Jadi saya sering jalan itu sama Pak Poniran, terus Mas Yudi HM 130, pernah juga dengan Pak lupa saya sekarang, beliau banyak sering di rumah Piyayi Pati. Pak Narto. Pak Narto. Dulu keneknya Mas Bebek yang sekarang pegang 157 Bolodewo. Itu 2015 saya itu. Jadi dulu kalau waktu di Haryanto 2015 masih kurang banyak kiprahnya. Memang media sosial waktu itu juga belum begitu seramai sekarang ada tapi belum itu. Saya HP aja waktu itu masih HP kecil. Nokia kecil, terus waktu itu masih kadang jujur memang sering masih bekerja melompat di Transjakarta tapi sekarang ya sesudah pandemi 2 tahun yang lalu saya memastikan diri, memang sudah mengundurkan diri, ikut Mas Rian sampai insya Allah sampai pensiun gitu. Oke, saya kan dulu pernah di Solo, Bu. Sempat pernah lihat jenengan teng Haryanto. Nggih, tapi kan cuma sekilas mboten saged apa ngeten niki. Lah, pertama itu len Wonogiri ya, Bu? Iya. Len Wonogiri, Jakarta. Doyong Purwantoro. Oh, Doyong Purwantoro. Doyong itu Tangerang. Nggih, Setake. Terus, nah ini Bu, suka dukanya kerja di bis itu apa, Bu? Dukanya dulu deh. Kalau dukanya itu terus terang, kalau kita di tengah jalan itu storing yang pasti itu. Satu, merasa beban untuk penumpang, perjalanannya jadi terkendala kan dari masalah keterlambatan, dan penumpang juga yang harusnya bisa sudah sampai jadi nggak nyaman. Itu kendala saya tuh kalau storing rusak. Tapi kan juga tidak setiap hari terjadi. Itu kendala saya cuman itu. Itulah tuntutan profesional harus kita jaga, guys. Dan ini, Bu,
kabar baiknya, maksudnya senangnya kerja di bis itu apa? Maksudnya misalkan ketemu orang banyak, ada yang gimana gitu. Kalau saya sendiri senangnya begini, memang hobi saya walaupun dari awal memang karena kepepet pengen nyekolahke anak, Oke. tapi memang hobi saya dari kecil itu memang nyetir. Saya 5 SD sudah nyetir. 5 SD itu kan karena saya bilang keluarga kami basicnya dulu bisnisnya di transportasi. Dulu bapak saya angkutan kota itu angkot di Wonogiri ada 5. Ada yang unit kecil yang namanya Mitsubishi Mini Cab. Itu kan pendek, kaki saya nyampe. Jadi saya tuh orangnya suka celamitan. Celamitan itu dalam arti gini loh, nggak izin nggak apa, tahu-tahu masuk ke mobil, buka pintu, kaki duduk. Kan biasanya kalau mobil itu posisi gigi masuk, mesin dimatikan kan nggak jalan. Itu saya coba pertama, kaki saya pidak ke kopling, loh kok jalan. Saya angkat lagi, loh kok berhenti. Oh berarti ini kalau gigi masuk, posisi nggak dikopling, dia berhenti. Kalau dikopling kok gelondor gitu, istilahnya gitu. Jadi dari situ saya belajar sendiri. Akhirnya saya injak koplingnya, saya nyalakan, lu kok nyala, copot koplingnya bentar. Oh berarti kayak motor laki yang pakai kopling, saya pikir gitu. Waktu itu saya 5 SD sudah bisa mobil, jadi memang hobi ke otomotif itu seneng. Jadi begitu kepepet, posisi pengen nyekolahke anak, saya menyalurkan hobi saya mengemudi, suka main ke sana-sana, istilahnya saya ambil segi nyamannya dolan-dolan tapi digaji. Nah gitu, jadi saya ambil positifnya. Kalau nggak begitu kita merasa beban, itu pekerjaan berat, gimana juga tetap mental juga kita harus percaya diri dan yakin, intinya itu. Jadi rasanya adanya pekerjaan itu nyaman gitu. Berarti nyopir itu nggak ada yang ngajarin ya, Bu? Nggak ada. Otodidak ya? Otodidak saya. Sangar. Otodidak saya. Terus ada nggak, Bu? Misal ganti apa? Ganti ban. Ganti ban kebanan pernah. Misalnya kebanan anginnya kurang kan berasa. Kita nyopir tuh biasanya kalau angin kurang tuh geliut-geliut itu berasa sekali. Kita berhenti ganti ban pernah. Tapi bukan saya pribadi yang ganti. Kalau saya mungkin bantuin ya, ngambil tongkatnya itu kan. Kalau buka ban itu nggak hanya kunci ban, kan ada sambungannya biar lebih enteng, kan ada tekniknya. Paling cuman bantuin, nanti yang masang ke skrupnya keneknya saya bantuin geret ke bawah. Jadi cuman waktu itu kan ya istilahnya alat pendukung tuh kayak video atau apa nggak pernah kepikir ke situ. Wong saya nyopir di videoin, saya bikin upload di TikTok atau apa itu juga keneknya. Kalau saya nyopir ya nyopir, siapa telepon nggak saya angkat. Kalau iya Pak nyopir saya nggak berani, karena memang dalam posisi kecepatan tinggi kalau dengan pegang HP saya nggak berani. Biasanya yang angkat kenek. Dan anak-anak saya, keluarga saya tahu kalau telepon 2 kali panggilan nggak diangkat pasti nyopir. Gitu. Jadi memang sudah kode etik seperti itu. Iya, iya. Nah niki Bu, kan pon pinten tahun Bu teng Haryanto? 6 tahun dari 2015. 6 tahun. Nah, sekarang sudah dapat batangan sendiri apa belum, Bu? Alhamdulillah sudah dapat kemarin 027. Saya terinspirasi dengan cucu saya. Cucu saya kan namanya Kadita Datu. Umurnya 2 tahun ini. Itu saya kasih julukan ke batangan saya 027 Kadita Datu. Anak saya kan perempuan-perempuan 2, yang satu sudah menikah, ngasih saya cucu 1, yang kecil belum. Gitu. Mau jadi mantu saya? Boleh? Boleh. Kalau mau daftar, ini di sini ya. Nanti bisa hubungi Bu Yayu untuk menantu. Syaratnya apa, Bu? Ya enggak anu lah istilahnya, bercanda itu semua juga kehendak Allah, istilahnya nggak mungkin lah kita mau jodoh-jodohan begitu ya. Kalau memang sudah jodohnya juga datang sendiri. Kita nggak bisa harta ataupun istilahnya kedudukan tidak menjamin kebahagiaan. Jadi semua sudah sesuai dengan takdir Tuhan, seperti apa kalau memang sudah menjadi rezekinya kan dimudahkan. Nah, land paling terjauh mana, Bu, yang pernah Ibu lalui? Yang Madura itu saya sampai Blega, Sampang. Paling ujung ya, Bu? Ya, tapi sebenarnya land Madura atau Malang, saya Malang juga sudah pernah. Selain Magetan juga pernah, Magetan, Madiun, lewat Karanggede. Itu sebenarnya kalau land jauh seperti Malang sama Madura itu kan enak.
ke arah Jawa Timur cuman lurus aja udah nggak capek. Terus tol di Jawa Timur itu nggak kayak tipikal tol dari Jawa Tengah ke arah Jakarta ya, itu kan rame ya. Tapi kalau ke Jawa Timur lebih lenggang, nggak kayak ke Jakarta. Jadi lebih enak lah ke arah Madura atau Malang. Walaupun memang interval untuk aplusan lebih di atas 5 jam gitu. Cuman positifnya karena jalannya tinggal lurus saja, ya udah kita nikmati gitu. Kalau nggak gitu kapan lagi bisa lihat Suramadu? Masuk. Kapan lagi bisa lihat Karangkates? Loh, ngelengke piknik ke sana ya susah kok. Iya sih, Bu. Ya, bisa bertemu Karangkates, bisa tahu kayak apa rumah yang di Malang itu yang rumah warna-warni itu. Oh, kampung warna. Nah, itu kapan lagi? Kalau ngelengke ke sana ya paling enggak ya sanggup 1 jutaan. Lah kita malah bisa lewat Piknik yang dibayar. piknik malah dibayar gajian bonus gitu. Nah, ini Bu, kan biasanya di tol Bu untuk para driver kan mungkin panjang, sepi, lurus, ngantuk. Lah Ibu mensiasati itu gimana Bu biar tetap fokus dan konsentrasi di jalan? Saya tuh kalau untuk di tol mensiasatinya gini. Saya kan istilahnya penghobi kopi. Minumlah kopi tapi jangan terlalu manis. Kalau saya suka kopi yang tanpa ampas. Kita nggak menyebutkan merek ya, nanti kalau menyebutkan merek enak. Pokoknya kopi tanpa ampas, jangan manis-manis dan minum seperlunya. Nah, jadi kalau pas ngantuk bener jenuh, teguk seperlunya aja, ya tahu nanti reaksinya cepat. Kalau saya loh, kan orang berbeda ya dengan keadaan tubuh. Kalau saya itu kopi yang tanpa ampas, karena kalau kopi yang masih ada ampasnya saya pikir itu terlalu banyak campuran. Jadi kalau kopi yang tanpa ampas kan bener-bener murni. Jadi bahasanya apa itu kopi yang nggak ada ampasnya itu apa itu? itu lebih berasa. Jadi untuk memberi efek lebih melek gitu loh. Itu saya cocok. Jadi saya bikin kenek, saya tahu. Pasti siapin kopi itu yang tanpa ampas 2 saset. Ukurannya air ya biasa, nggak usah terlalu kental juga. Cuman untuk kemanisan sedikit aja, agak lebih lari ke pahit. Itu kalau kita pas jenuh minum itu saya agak melek lagi. Kalau enggak, kalau udah ngantuk beneran capek, mungkin kalau pas rame kan suka puter balik ya. Kita berhenti di rest area yang aman, kita turun muteri mobil sambil cek-cek ban. Karena begitu turun menurut saya kaki-kaki itu peredaran darah lancar kembali. Itu muteri B1 atau 2 sambil cek ban dengan di posisi yang aman. Kalau saya merasakan sugestinya itu lebih segar. Begitu melanjutkan lagi sudah enak. Itu paling aman. Jadi turun kalau memang kopi sudah nggak ngefek, iya. Kalau saya itu. Apalagi ya. Nah, ini sekarang kok di tumben Bu, biasanya kan di garasi Solo terus. Lah niki kok tumben main di Kudus, ada apa nih Bu? Ada sedikit bocoran atau enggak nih? Atau mungkin dapat batangan baru? Oh enggak. Itu saya sudah bersyukur batangan itu nanti saya rawat sama Bapak sama aja. Jadi Bapak sama saya ngerapat bareng-bareng itu nggak perlu banyak-banyak unit. Jadi bekerja sama Bapak saya nyaman. Dengan orang lain pun juga nyaman. Maksudnya Bapak juga lebih paham untuk merawat detailnya mobil. Dan saya ya bekerja tidak begitu keporsir. Saya memang dengan anak-anak udah selesai sarjana. Istilahnya kebutuhan tidak seperti dahulu waktu masih kuliah harus istilahnya kalau bisa kejar tayang. Kalau enggak ya ini selama istilahnya bisa untuk makan, kebutuhan bulanan seperti listrik dan sembako tercukupi, alhamdulillah saya sudah sangat bersyukur. Nggih, nderek Mas Rian ngantos pensiun nggih. Jadi ini main ke Kudus itu cuman silaturahmi juga, terus bikin sedikit konten-konten untuk Haryanto Mania. Belum jadi, cuman itu aja sih. Rencananya sama Pak Bro, cuman Pak Bro kemarin waktu saya hubungi katanya badannya agak kurang sehat, katanya pusing. Jadi mungkin dilanjut besok dengan Pak Bro gitu. Cuman itu aja. Berarti nanti ada season ketiga itu Bu, Hari Danyanto itu? Atau Haryanto Mania official itu? Enggak, kurang tahu saya kalau itu, saya cuman diperintah ya jalan, tapi kalau untuk Hari Danyanto saya belum tahu. Mungkin sama Mas Boy sendiri langsung saya kurang paham sih. Karena ada beberapa pemain yang vakum kayak Mas Ahok, Mas Erik juga baru syutingnya penuh, strippingnya penuh, terus
Mas Ahok kemarin naik motor kan jatuh. Ya, jadi masih banyak pemain nggak komplit gini. Mungkin masih ditunda beberapa bulan sampai ngumpul semua. Kan nggak asik kalau cuman beberapa pemain. Bu, kalau misal dipindah jenengan nggih, dipindah ke Land Muria gimana, Bu? Ya kalau memang perintah dari kantor kita mau apa lagi. Cuman paling nanti ngatur jadwal pulang. Tapi menurut saya kalau selama sama Bapak mau dibawa ke Muria, mau ke Madura, mau siap. Ya kalau sama Bapak iya. Nggih, Bu, niki terakhir nggih, Bu. Motivasi bagi teman-teman mania semua, Bu. Apa, Bu? Biar apa semangat menjalani hidup terus bergairah lah intinya. Intinya begini, jadikan keluargamu itu motivasimu. Selama keluargamu itu selalu tersenyum manis, sesulit hidup apapun berarti itu masih aman. Tapi kalau keluargamu sudah menangis, berarti hidupmu sudah dalam keadaan yang siaga satu gitu. Jadi motivasi kita, keluarga kita yang orang kita cintai. Terus, Bu, sedekah meleh. Menara motor-motor munduring ngoten nggih, Bu? Iya, Nggih. 1 2 3. Menara ra ono mundure. Los. Los. Oke, sekian dulu ya wawancara singkat bersama Sri Kandi kita dari P. Haryanto, Ibu Yayu. Kita kapan-kapan coba deh yuk. Coba ikut armadanya Bu Yayu. Gimana sensasinya bareng sama Bu Yayu nanti? Boleh, Bu, nanti bisa bareng ke Jakarta atau ke timur. Silakan ikut HM 027 Kadita Datu. Kalau lainnya belum menetap pasti, tapi kami termasuk ikut divisi Wonogiri. Saya kan asli Wonogiri, divisi Wonogiri. Jadi kadang juga ke Purwantoro Ndoyong, kadang Batu Celeduk. Nggak pasti, kita mengisi kekosongan. Untuk sementara ini kan karena masih rame, jadi siap kemana aja. Rolling terus. Ya, rolling terus. Tapi yang pasti menetap di Wonogiri timnya. Matur nuwun. Kita ngobrol-ngobrol sebentar dan ditunggu video selanjutnya dari Om Kome Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.